Hai para penggemar sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan Kota Bandung sebagai tempat bersejarah, sebagai kota penyelenggara konferensi Asia Afrika, dan tempat tersebut sekarang dijadikan tempat destinasi wisata. Sebelum melihat gambar mengenai konferensi Asia Afrika terlebih dahulu, jika kita melihat keindahan Kota Bandung di zaman dahulu, berikutlah gambar-gambar yang bisa saya tampilkan di layar kaca Anda.
sebelum terjadinya atau dilaksanakannya konferensi Asia Afrika, mari kita melihat tentang kondisi dunia internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, namun jika kita melihat kondisi dunia pada saat itu, dunia masih saja ada yang berusaha merebut kekuasaan. Saja Indonesia, sisa penjajahan seperti daerah Irian Barat, Kashmir, bagi Amerika dengan paham liberal
lahirnya ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon, yaitu Sir John Katela Lawala, mengundang para Perdana Menteri dari Birma, India, Indonesia, dan Pakistan dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima dengan baik oleh semua pimpinan pemerintah negara tersebut. Pada pertemuan tersebut, Soekarno menekankan kepada Menteri Indonesia, yaitu Ali Sastro Ali, untuk menyampaikan ide diadakannya Konferensi Asia Afrika. Pada pertemuan konferensi Kolombo tersebut, beliau menyatakan bahwa hal ini merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun. Selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan. Pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954, Konferensi Kolombo berlangsung untuk membicarakan masalah yang terjadi untuk kepentingan bangsa yang ada di Afrika dan Asia. Dalam konferensi tersebut, Perdana Menteri Indonesia, yaitu Ali, mengusulkan perlunya diadakan pertemuan lain yang lebih luas antara negara-negara Afrika dan Asia karena masalah-masalah krusial yang dibicarakan itu tidak hanya terjadi di negara-negara Asia yang terwakili dalam konferensi tersebut, tetapi juga dialami oleh negara-negara di Afrika dan Asia lainnya. Usaha-usaha persiapan konferensi. Pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatik melakukan pendekatan kepada 18 negara Asia Afrika untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Ternyata, pada umumnya mereka menyambut baik ide ini dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tersebut. Walaupun mengenai waktu penyelenggaraan dan peserta konferensi terdapat berbagai pendapat yang berbeda. Pada tanggal 18 Agustus 1954, melalui suratnya, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India mengingatkan Perdana Menteri Indonesia tentang perkembangan situasi dunia dewasa ini yang semakin gawat. Sehubungan dengan adanya usul untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika, memang Perdana Menteri India dalam menerima usul itu masih disertai keraguan akan berhasilnya usul tersebut dilaksanakan. Barulah setelah kunjungan Perdana Menteri Indonesia pada 25 September 1954, beliau yakin benar akan pentingnya diadakan konferensi tersebut. Pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954, atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo, yaitu Birma, Ceylon, India, Indonesia, dan Pakistan mengadakan pertemuan di Bogor untuk membicarakan persiapan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut berhasil merumuskan kesepakatan tentang agenda, tujuan, dan negara-negara yang diundang pada Konferensi Asia Afrika. Kelima negara peserta konferensi di Bogor menjadi sponsor Konferensi Asia Afrika dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada konferensi tersebut, yang ditetapkan akan berlangsung pada akhir minggu bulan April tahun 1955. Presiden Indonesia Soekarno menunjuk Kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya konferensi. Menjelang Konferensi Asia Afrika, gedung Menjelang Konferensi Asia Afrika di Bandung, tempat diadakannya konferensi, dibentuklah panitia setempat pada 3 Januari 1955 dengan ketuanya yaitu Sanusi, Gubernur Jawa Barat.
Panitia setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang bertalian dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain. Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang konferensi. Kemudian di dekat gedung tersebut yaitu ada Hotel Homan dan Hotel Preanger dan 12 hotel lainnya serta 31 bungalow di sepanjang Jalan Cipaganti, Lembang dan di Ciumbuleuit dipersiapkan sebagai tempat menginap para peserta yang berjumlah kurang lebih sekitar 1.500 orang. Selain itu, disediakan juga fasilitas akomodasi untuk kurang lebih 500 wartawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam kesempatan memeriksa persiapan terakhir di Bandung, pada 7 April 1955, Presiden Indonesia Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dewi Warna, dan sebagian jalan raya timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan. Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan konferensi Asia Afrika dikirim kepada seluruh pemerintah dari 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang atau negara yang menjajahnya. Sedangkan 25 negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Di antara negara-negara peserta konferensi Asia Afrika, di antaranya Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Burma, Filipina, Arab Saudi, Jepang, Sudan, Yordania, Thailand, Mesir, dan masih banyak lagi negara-negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika tersebut. Pada kesempatan itu, maka dirumuskanlah hasil dari pertemuan tersebut dengan nama Dasar-Sila Bandung. Poin pertama, menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. 3. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain. 4. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB. Poin 6, poin A-nya, tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun. B. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. 8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi atau penyelesaian hukum ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB nomor 9, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. 10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Itulah hasil dari